bersama Bapak Daka. Kali ini Pak akan melanjutkan penjelasan mengenai akuntansi pendapatan pada akuntansi pemerintah 1. Sebenarnya tidak hanya untuk akuntansi pemerintah 1, mungkin untuk akuntansi pemerintah 2 dan lainnya yang terkait dengan pendapatan. Ini Bapak ambil materi dari pointernya KSAP gitu ya, mengenai akuntansi pendapatan Bultek 24, yaitu akuntansi pendapatan per pajak. Nah, ini merupakan salah satu Bultek dari KSAP gitu ya, yang diterbitkan di bulan akhir tahun 2016 gitu ya, gitu ya. Nah, langsung saja ya, kita akan bahas mengenai akuntansi pendapatan perpajakan menurut materi yang Bapak dapatkan dari KSAP gitu ya. Nah, di sini skema materi bahasanya terdiri atas pendahuluan, pendapatan perpajakan, lalu akuntansi pendapatan perpajakan pemerintah pusat, dan akuntansi pendapatan perpajakan untuk pemerintah daerah gitu ya. Nah, pengertian pajak ya, ini dibagi jadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah gitu ya. Di pasal 1 Undang-Undang KUP, tentang umum perpajakan, pajak disebutkan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pajak di sini dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Kan undang-undang KP itu kan udah lama ya, sebelum lahirnya undang-undang PDRT. Jadi dia mendefinisikan secara keseluruhan gitu ya. Kemudian di pasal 1 Undang-Undang PDRT yang disebut dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang 28 ya, tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu pengertian pajak ya. Nah, di sini membagi pajak gitu ya, membagi pajak di sini ada pajak pusat ya. Jadi jenis pajak pusat itu ada pajak pusat. Pajak pusat itu terdiri atas dua, pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan perpajakan internasional gitu ya. Di APBN gitu itu. Di pendapatan pajak dalam negeri ada pendapatan pajak penghasilan, ada pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan barang mewah. Kemudian ada pendapatan pajak bumi dan bangunan. Di sini PBB-nya PBB B3 itu ya. Di perkebunan, pertambangan, dan perhutanan itu ya. Kemudian ada pendapatan cukai, dan yang terakhir adalah pendapatan bea metrai gitu ya. Kalau di PPh ada PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan PPh final. Nah, itu kemudian untuk di sini ada pengertiannya ya untuk PPh gitu ya. PPh merupakan PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan dan penyelenggara kegiatan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, di sini biasanya kalau di KL gitu ya, belanja pegawai gitu kan, di dalamnya nanti ada PPh gitu ya. PPh ini biasanya dipotong oleh entitas pelaporannya gitu ya. Jadi entitas akuntansi dia tidak memotong ya, jadi langsung menerima setelah dipotong gitu ya. Meskipun pengajuannya di sana biasanya ada disebutkan PPh 21 sekian gitu ya. Itu biasanya ini termasuk ke dalamnya penghasilan sebelum dengan pekerjaan gitu ya, gaji gitu ya, tunjangan gitu ya. Kemudian ada pajak penghasilan 22, ada pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah untuk pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang gitu ya.
badan-badan tertentu untuk pajak dan wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan wajib pajak tertentu untuk pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah gitu ya. Ini misal pekerjaan itu kan selain PPN juga dipungut pajak PPh pasal 22. Ini dipungut oleh pemerintah gitu ya. Ketika dia mungut, kemudian itu distorkan gitu ya, dipungut, masih ada di rekening bendahara pengeluaran kalau tunai gitu ya, kemudian distorkan. Tapi ada juga secara langsung itu dipotong melalui skema pembayaran gitu ya. Nah itu dia nggak melalui bendahara tapi langsung ke rekening kas umum negara gitu ya, gitu ya. Ini PP pasal 23, ini kalian bisa baca gitu ya. Di sini kita akan memfokuskan mengenai pendapatan pajak yang mungkin ada di berkaitan dengan Akpam 1 gitu ya. Ini ada PPh 23 itu yang dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan berupa dividen, bunga royalti dan hadiah, penghargaan bonus gitu ya, dan sejenisnya ini ya. Yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, sewa penghasilan lain gitu ya, dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah gitu ya. Ada pajak penghasilan pasal 25, angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak gitu ya. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 26, ini pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri selain BUT ya, berupa dividen, bunga, premium, diskonto, dan imbalan gitu ya. Ada pajak penghasilan 29, kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan. Lalu ada pajak penghasilan final gitu ya, yaitu bahwa setelah pelunasan kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final gitu. Lalu ada PPN barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah gitu ya. Ini pajak yang dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dalam daerah pabean sesuai dengan peraturan undang-undangan. Biasanya kalau kita beli barang atau bendara pasti akan dipotong PPN gitu ya. Nah, jadi dipungut ya, kemudian pungut PPN itu ya. Oke, kemudian ada pendapatan PBB. Ini pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan di mana subjek pajaknya adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi gitu ya, dan atas memperoleh manfaat. Nah, di sini pendapatan PBB dibedakan menjadi beberapa sektor. Dulunya P5 ya, mulai pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dan sektor lainnya yang ada sekarang P6 gitu ya. Nah, sesuai dengan amanat di Undang-Undang PDRD gitu ya, kewenangan untuk PBB sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan ke daerah gitu ya. Jadi PBB 2 dialihkan ke daerah gitu ya. Selanjutnya dilimpahkan kepada daerah, sehingga pendapatan PBB yang dicatat sebagai pendapatan pemerintah pusat hanya sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Dengan ada pendapatan cukai itu ya, cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai ya. Ini barang-barang kan produksinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ya, lingkungan hidup. Lalu pemakaiannya perlu pembebanan cukai demi keadilan dan keseimbangan. Makanya itu disebut pendapatan cukai gitu ya. Lalu ada pendapatan biaya materai yang mulai tahun 2021 berubah jadi 10.000 gitu ya. Biaya materai ya, bukan materai ya. Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah, serta surat yang membuat jumlah uang, jumlah surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dan ada pendapatan perpajakan internasional, ini ada biaya masuk dan biaya keluar gitu ya. Itu. Nah, kemudian ada jenis pajak daerah gitu ya. Nah, tadi itu kalau di pajak pusat tuh hampir semuanya self assessment ya, kecuali PBB, kemudian ya biaya masuk, biaya keluar gitu ya, itu
biasanya dikenakan oleh office gitu ya. Nah, meskipun biasanya office biasanya ini dulu apa penyerahan dulu apa ngisi-ngisi form dulu gitu ya, berdasarkan apa namanya, ya masih masih semi semi self assessment lah gitu ya. Nah, di pajak daerah juga sama, ada pajak kabupaten kota dan pajak provinsi. Pajak provinsi ada terdiri atas 5 pajak, ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok gitu ya. Ini semuanya yang office itu ya, pajak air permukaan ya, PAP, kemudian PKB, BPNKB, dan PBBKB ini sebenarnya kalau dibilang ini sebenarnya self itu ya, pajak rokok juga self itu ya, itu namun pada dasarnya dia tadi pengenaannya kayak biaya balik nama kendaraan bermotor itu kan sesuai dengan tahun, nah, penyerahannya juga office gitu ya, PKB juga sama gitu ya, di office jadi bulanan cuma disetahunkan gitu ya. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dia safe gitu ya. Kemudian ada pajak rokok gitu ya, pajak rokok kan dia dipungut berbarengan dengan cukai rokok gitu ya. Nah, kemudian pajak kabupaten kota, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan itu sifatnya assessment, pajak reklame office, pajak penerangan jalan itu safe, lalu MBLP juga self assessment, pajak parkir self assessment, pajak air tanah office, BPATB juga safe, sarang burung walet self, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan itu office ya, office. Ini ada pengertiannya, ada pajak kendaraan bermotor ini atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan objeknya maka dikenakan pajak gitu ya, untuk masa pajak 12 bulan gitu ya. BPNKB pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, ini pajak transfer itu kita menerima barang maka ada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor pertama. Ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ini pajak atas penggunaan bahan bakar. Jadi kalau kita beli bahan bakar bensin ya premium gitu ya, itu di dalamnya sudah selain ada PPN itu juga ada BPBKB gitu ya, sebesar 10%. Ada pajak air permukaan, ini pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Jadi air permukaan ini air yang di sungai gitu ya, mengalir gitu ya, air tawar gitu ya. Ini pajak air permukaan itu ya. Dan ada pajak rokok, ini pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah gitu. Jadi cukai dipajakin gitu ya. Ada pajak atas konsumsi rokok. Ya, pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Kemudian ada pajak hotel nih, pajak atas pelayanan hotel gitu ya. Di situ. Kemudian ada pajak restoran, ada pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, dan sebagainya termasuk jasa boga atau catering. Kemudian ada pajak hiburan, ya pajak atas penyelenggaraan hiburan. Kemudian ada pajak reklame, pajak atas penyelenggaraan reklame, dan pajak pengajalan ini pajak atas penggunaan tenaga listrik, ya baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Ya, dihasilkan sendiri itu misal kita punya genset gitu ya, atau punya gardu listrik sendiri gitu ya, misalnya karena kalau pertambangan-tambangan misalnya dia menghasilkan listrik sendiri gitu ya. Terus ataupun diperoleh dari sumber lain, dari PLN gitu ya. Jadi ketika kalian bayar token di dalamnya sudah ada pajak perorangan cahaya. Lalu ada pajak MPLB, pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Ini MPLB ya. Jadi bukan 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 apa namanya? Bukan mineral yang logam itu atau kayak emas itu, tapi mineral yang bukan logam dan batuan. Lalu ada pajak parkir nih, pajak anggaran tempat parkir di luar badan jalan itu ya. Jadi pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik disediakan berkaitan dengan produk usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor ini ya. Jadi kayak di mal-mal, di toko-toko itu pajak parkir. Ini bukan kayak kalian parkir di tepi jalan terus bayar retribusi oleh pegawai di sub itu bukan pajak parkir, itu retribusi gitu ya, retribusi parkir di tepi jalan itu ya, ada juga. Jadi ada retribusi nanti
ada termasuk yang retribusi parkir sendiri itu ya, baik yang di tepi jalan maupun di badan jalan, di yang disahkan gitu ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Kalau ini kan pajak parkir diselenggarakan oleh swasta dan yang mengut pajaknya pemerintah gitu ya, makanya pajak parkir swasta yang mengut itu yang melakukan usaha parkir itu menyetorkan ya pajaknya itu ya. Kemudian ada pajak air tanah, ini pajak atas pemanfaatan air tanah. Jadi pajak air tanah ini air dalam tanah yang perlu dikeluarkan. Kalau pajak air permukaan itu kan dia sudah mengalir itu ya. Kalau pajak air tanah ini perlu dikeluarkan dari dalam tanah, makanya dikenakan pajak air tanah itu ya. Ada pajak sarang burung walet itu ya. Ada kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Kemudian ada PBB ini tadi, PBB Pedesaan dan Perkotaan itu ya. Di atas bangunan yang dimiliki dikuasai maka dikenakan PBB. Kemudian atas peralihan hak gitu ya, ada transfer hak gitu ya, maka dikenakan PPHTB ya, gitu ya. Itu untuk proporsi pajak daerah. Nah ini berkaitan dengan hasil gitu ya. Di situ di pasal 94 Undang-Undang 28 disebutkan hasil penerimaan pajak daerah dan BPNKB diserahkan kepada kabupaten kota sebesar 30%. Jadi 30% itu untuk kabupaten kota dan 70%-nya untuk provinsi gitu ya. Lalu hasil penerimaan BPKB diserahkan kepada kabupaten kota sebesar 70%. Sedangkan hasil penerimaan pajak rokok juga diserahkan kepada kabupaten kota sebesar 70%. Kemudian hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten kota sebesar 50%. Nah, ini yang perlu dicermati ya, sistem pemungutan perpajakan, self-assessment system. Nah, itu ya. Hampir semua pajak di pusat itu self-assessment ya. Di daerah juga self sih gitu ya. Cuma ada beberapa yang office gitu ya. Nah, jadi self-assessment ini masyarakat yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada otoritas perpajakan. Gitu ya. Ya, kayak misal pajak hotel itu self-assessment gitu ya. Di itu yang perlu kalian tahu, ini self atau office sih. Kalau self itu berarti ada kemungkinan kurang bayar gitu ya. Makanya tadi berkaitan dengan surat ketetapan, nah pasti surat ketetapannya kurang bayar gitu ya. Kalau dia office itu rata-rata pasti dipastikan itu nggak ada kurang bayar gitu ya. Kayak PBB itu kan nggak akan terjadi kurang bayar kecuali BP-nya memang curang gitu ya, melaporkannya tidak benar gitu ya, atau data yang ada tidak benar gitu ya. Tapi rata-rata kalau office ya pasti itu ya, dia udah nggak ada kurang bayar lagi gitu ya. Jadi kalau self. Sedangkan official assessment system, elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Pada saat wajib pajak telah menerima hasil perhitungan otoritas perpajakan, maka wajib pajak menyetor ke tempat yang telah ditunjuk untuk oleh otoritas perpajakan. Berdasarkan hal ini, maka hak negara timbul ketika sudah terdapat penetapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersifat formal, dalam hal ini Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPSP gitu ya. Jadi ketika sudah timbul ketetapan, maka itu hak gitu ya. Karena udah dihitung nih, kalau SAFE kan masih menurut wajib pajak itu ya, kebenaran formalnya, materialnya menurut wajib pajak. Kan dia jadi jadi benar ketika sudah sampai 5 tahun dia nggak ada ketetapan yang dikeluarkan oleh kantor pajak, maka penerimaan pajaknya dianggap benar gitu ya. Itu dari bedanya SAFE sama office ya. Kemudian withholding tax system, sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan atau memungut pajak yang terutang wajib pajak bersangkutan gitu ya. Contohnya misal kita bayar listrik itu ya, di dalamnya ada pajak listrik, PPJ, pajak penerangan jalan. Nah ini dipotong oleh PLN yang nanti yang nyetor ke Pemda gitu ya. Ini loh pajak listriknya. Ini juga terjadi untuk misal bahan bakar BPKB yang motong si Pertamina gitu ya. Nah itu tuh misal kayak
bendahara juga sama bendahara dia motong dia penghasilan wajib pajak gitu pribadi gitu ya. Itu tadi withholding tax system. Nah, dokumen sumbernya dasar pengakuan pendapatan perpajakan. Nih, kalau sistem self-assessment atau sistem withholding tax itu dasar pengakuan pendapatannya adalah SSP, surat setoran pajak, surat pemberitahuan, surat pemberitahuan massa, surat pemberitahuan tahunan, surat bukti penerimaan negara. Nah, kemudian kalau surat setoran pabean, cukai dan pajak, ada pemberitahuan impor barang PIB, pemberitahuan ekspor barang PIB, dokumen pemesanan pita cukai, dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai. Gitu. Jadi ketika sudah timbul tadi pemberitahuan tadi dokumen pemesanan pita cukai, maka wajib dibayar gitu ya. Kita sudah dasar pengakuan pendapatan perpajakan kita itu. Sedangkan kalau sistem official assessment itu SKP gitu ya, SKP, surat keterangan pajak, surat tagihan STP, surat keterangan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan gugatan, putusan PK, lalu surat keputusan pengembalian pendahuluan, terbit pajak, surat keputusan pemberian bulan bunga gitu ya. Itu kemudian surat ketetapan untuk tarif dan atau nilai pabean, surat tagihan bidang cukai, sampai surat keputusan keberatan gitu ya. Itu untuk sistem official assessment di sini. Jadi dokumen atas dasar dokumen-dokumen tersebut ya kita melakukan pengakuan pendapatan perpajakan. Untuk pajak daerah, pemungutan pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah SKPD atau dokumen lain yang dipersemakan atau SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang itu ya. Ini untuk PBB ya. Kemudian ada pemungutan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana merupakan pajak terutang oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD, surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak daerah SKP DKB dan SKP DKBT gitu ya. Ini sama sebenarnya kan tadi ini dibayar oleh wajib pajak kalau yang atas ini ya surat setoran dia editor surat pemberitahuan SKP KB ini tadinya save karena terjadi kurang bayar maka diterapkan secara jabatan ini ya, yang CD ini ya. Jadi contohnya ke sini nih surat ketetapan pajak daerah gitu ya. Oke. Nah ini akuntansi pendapatannya gitu ya. Jurnal untuk mencatat pendapatan perpajakan LRA ada akuntan antara pada pendapatan pajak LRA. Kemudian ketika jurnal untuk mencatat pengembalian pendapatan pajak pada akun antara. Misal apa namanya? Diterima tadi ya, diterima SPPT gitu ya. Ya, diterima setoran pajak gitu ya. Ternyata lebih bayar gitu ya. Maka dibalikin tuh pendapatan pajak pada akun antara dalam tahun berkaitan ya. Jadi ngoreksi tahun. Tapi kalau apa namanya? Kalau semisal yaitu ya, ini kalau di sini nah, kalau misal beda tahun maka termasuk belanja lain-lain ya. Jadi kita kembalikan di tahun berikutnya makanya di belanja lain-lain atau belanja tak terduga di situ. Seperti penjelasan Bapak kemarin gitu ya. Kemudian ada pendapatan pajak daerah LRA gitu ya. Tadi untuk pajak pusat ini pendapatan pajak LRA diakui saat kas diterima pendapatan kas diterima pada RKUD dan pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan, pendapatan kas diterima oleh entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD. Maka kita nyatat gitu ya. Jurnal untuk mencatat pendapatan pajak daerah, akun antara pada pendapatan pajak daerah, kemudian akun antara pada pendapatan kalau untuk denda ya, akun antara pada pendapatan denda pajak gitu ya. Gitu. Jadi untuk pajak daerah LRA gitu ya, itu diakui saat sudah diterima pada RKUD, jadi pada entitas pelaporan itu ya, bukan di entitas akuntansinya, atau pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan, bisa juga, tergantung kabanya ini. Lalu pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, gitu ya. Jadi bisa dalam 3 kondisi itu. Jadi bisa misal kita nerima tapi belum disetor ke RKUD, kita catat juga di LRA gitu ya.
Tapi ingat catatnya sekali aja. Ketika disetorkan jangan catat lagi gitu ya. Atau misal kita nggak nerima, bendahara penerimaan nggak terima, tapi langsung diterima di RKUD gitu ya. Maka kita nyatet juga di LRA gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian pengukuran dan pengukuran LRA gitu ya. Pendapatan perpajakan LRA diukur sebesar nilai nominal yang masuk kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto. Yang seperti tadi Bapak jelaskan, pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Misal kayak tadi kan, oh diterima tapi ada yang dibagi hasilkan 70% buat kabupaten kota, 30% buat provinsi, padahal mau provinsi gitu ya. Enggak, jadi dia full dulu gitu ya. Kalau belanjanya nanti urusan yang lain gitu ya. Pendapatan perpajakan LRA yang dilaporkan pada LRA diungkapkan secara memadai dalam CLK gitu ya. Informasi dalam CLK antara lain berupa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan perpajakan LRA. Misal tadi, untuk ini pakai sistem kas diterima atau pada saat kas diterima oleh penerimaan sudah mencatat ya. Atau saat penetapan juga sudah mencatat misalnya gitu ya. Itu contoh-contoh kaba aja ya. Karena daerah itu punya kewenangan yang terdesentralisasi ya. Dia bisa mengatur sistem dan kebijakannya menurut Permendagri 64 tahun 2013 ya. Informasi tentang kebijakan fiskal, keuangan ekonomi, pencapaian target berikut kendala dan hambatannya juga dijelaskan di CLK. Kemudian perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap pendapatan perpajakan LRA, pendapatan pajak daerah LRA juga dijelaskan pada CLK. Ini akuntansi pendapatan LO perpajakan pusat. Jurnal untuk mencatat pendapatan perpajakan LO dengan sistem self-assessment maupun withholding tax. Withholding assessment gitu ya. Akun antara pada pendapatan pajak LO. Kemudian jurnal untuk mencatat pendapatan pajak LO dengan sistem official assessment, piutang pendapatan pada pendapatan pajak LO. Kemudian untuk LRA-nya akun antara bukan untuk ini ya, setelah diterimanya gitu ya, akun antara pada piutang pendapatan ini biasanya akun antara itu kalau di pajak pusat itu diterima dari entitas lain di deal gitu ya. Jadi ketika kita menerbitkan SKP itu maka muncul piutang pendapatan pada pendapatan pajak LO. Ketika diterima dibayar gitu ya, maka akun antara pada piutang pendapatannya. Akun antara ini bukan kas di bendahara penerimaan gitu ya, tapi kan untuk pajak-pajak itu sudah tidak ada yang dibayarkan tunai gitu ya, jadi dia langsung bayar ke bank gitu ya, ke Erkun, ke Erkut gitu ya, nggak ada uang titipan lagi gitu ya. Meskipun misal kalau pajak di bandara itu kan masih ada juga itu ya, khusus bandara itu. Jadi makanya kenapa tidak ada bendahara penerimaan di kantor pajak gitu ya. Memang nggak ada penerimaan itu ya. Penerimaannya bukan penerimaan fungsional pada biasanya gitu ya. Kemudian jurnal untuk mencatat kelebihan pendapatan perpajakan LO, pendapatan pajak pada utang kelebihan pembayaran pajak gitu ya, mengkoreksi gitu ya, karena kelebihan makanya tadinya kan kalau saldo normal pendapatan itu kan di sisi kanan di kredit, maka ketika ada yang perlu dikembalikan maka dikoreksi dikurangin di sisi kiri gitu ya, di sisi debit. Mencatat pembayaran pengembalian pendapatan perpajakan LO, utang kelebihan pembayaran pajak pada akun antara gitu ya. Jadi kalau tadi mencatat kelebihan pendapatan di lebih, terus karena lebih maka kita perlu ngembaliin ya, pembayaran kembaliannya pakai akun antara. Akun antara ini bisa diterima dari entitas lain gitu ya, atau nanti jatuhnya ngurangin di ekuitas gitu ya. Nah itu. Kemudian akuntansi pendapatan LO perpajakan daerah gitu ya. Jurnal untuk mencatat pendapatan perpajakan LO dengan sistem self-assessment apabila wajib pajak daerah melakukan pembayaran dengan cara menyetorkan bendahara penerimaan
dari sisi SKPD, maka kas di bendahara penerimaan pada pendapatan pajak daerah. Ini jadi WP-nya ke kantor badan pendapatan ngasih ke bendahara penerimaan gitu ya. Ini nanti 1/24 jam harus disetorkan. Jadi setornya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan setorkan. Nah, sulam mencatat pendapatan pajak LU atas penerimaan kas di rekening kas daerah dari sisi BUD, kas di kasnya pada RKPPKD gitu ya, ada RKPPKD. Nah, ini jurnal untuk mencatat perpajakan LU dengan official assessment. Kalau official assessment berarti dengan ketetapan piutang pajak daerah pada pendapatan pajak daerah. Lalu pembayaran pajak terutang yang terdapat dalam ketetapan pajak tersebut jika dibayar oleh wajib pajak secara tunai melalui bendahara penerimaan, maka dicatat oleh SKPD dengan jurnal kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak daerah. Karena kan tadi kan setelah tetapkan kan nerima nih kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak daerah. Nanti ketika disetorkan maka RKPPKD pada kas di bendahara. Nah ini wajib pajak, dia langsung masuk ke RKPPKD tanpa melalui kas di bendahara gitu ya. Tapi kalau di sini tadi kan masih ada kurang, di sini harusnya yang di sini harusnya ini kas di bendahara penerimaan. Kalau ini yang langsung ke rekening kasda, jadi dia bisa dua, rekening kasda atau melalui bendahara penerimaan. Jurnal pendapatan untuk mencatat pendapatan pajak daerah LU atas penerbitan sanksi administrasi piutang denda pajak pada pendapatan denda pajak daerah gitu ya. Nah, pada sisi SKPD, jurnal pada saat diterbitkannya SKPD LB bayar, jadi kelebihan bayar, makanya koreksi pendapatan kita punya utang ke WP. Ketika jurnal pembayaran, ketika sudah keluar SK-nya gitu ya, kita mau bayar, ya udah utang kelebihan pembayaran pajak pada RKPPKD. Karena apa? Yang bayarkan dari bukan bendahara penerimaan, tapi bayarkan adalah rekeningnya si PPKD gitu ya, atau bendahara umum daerah gitu. Nah, pendapatan perpajakan LU diukur sebesar nilai nominal. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk sistem SAFE maupun sistem withholding assessment. Dan nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk sistem official assessment itu ya. Dimaksud dengan nilai nominal pada pendapatan LU gitu ya. Kemudian akuntansi pendapatan perpajakan LU dilaksanakan berdasarkan asas bruto sama ya, tanpa ada kompensasi gitu ya. Pengembalian pendapatan perpajakan LU diukur sebesar nominal uang pada ketetapan pajak yang diterbitkan otoritas perpajakan. Ya berdasarkan SKPD LB-nya gitu ya. Pendapatan perpajakan LU yang dilaporkan pada LU dan diungkapkan secara memadai dalam CLK antara lain kebijakan akuntansi digunakan dalam pengakuan dan pengukuran, kemudian informasi tentang kebijakan fiskal dan perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap pendapatan perpajakan. Oke, itu yang perlu kalian cermati mengenai akuntansi pendapatan perpajakan di Bultek 24 baik dari sisi penerimaan perpajakan pusat maupun penerimaan perpajakan di daerah. Terima kasih, sampai bertemu kembali.